Membangun suatu rencana pembelajaran yang efektif. Dalam proses pendidikan, perencanaan pembelajaran adalah kunci. Perencanaan ini yang memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Mari kita telah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan? Perencanaan, menurut Hidayat dan Rahmina, 1991, adalah proses penyusunan keputusan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan disusun dengan baik. Menurut William Haji Neumann, perencanaan adalah tentang menentukan apa yang akan dilakukan, dari penetapan tujuan hingga penjadwalan kegiatan sehari-hari. Karakteristik perencanaan. Perencanaan pembelajaran haruslah bersifat komprehensif dan sistematis, tidak hanya terpaku pada satu aspek, tetapi menyeluruh, terpadu, dan disusun secara logis. Berorientasi pada tujuan, semua langkah harus mengarah ke pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fleksibel dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kebutuhan. Menggunakan sumber yang tersedia, memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Mengutamakan nilai-nilai manusia, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyusunan rencana. Komponen perencanaan pembelajaran. Program perencanaan pembelajaran harus memperhatikan beberapa komponen. Tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar. Program dan layanan, menyusun aktivitas belajar dan layanan pendukung yang sesuai. Tenaga manusia, mencakup pengembangan prestasi, spesialisasi, dan kompetensi siswa. Keuangan, perencanaan pengeluaran dan penerimaan. Bangunan fisik, penggunaan ruang dan pengembangan psikologi dalam pembelajaran. Konteks sosial, faktor-faktor sosial yang perlu dipertimbangkan. Dimensi perencanaan. Perencanaan harus memperhatikan dimensi-dimensi berikut. Signifikan, berdasarkan pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fleksibilitas, disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diimplementasikan secara realistis. Relevansi, memastikan bahwa perencanaan dapat menyelesaikan masalah dengan spesifik. Kepastian, mengurangi kejadian yang tidak terduga. Ketelitian, disusun dengan rapi dan memperhatikan keterkaitan antar komponen. Adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Waktu, memperhitungkan masa depan dan kebutuhan pendidikan saat ini. Monitoring, mengembangkan kriteria untuk memastikan efektivitas. Pembelajaran, proses membantu siswa menjadi bagian masyarakat yang baik. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan tujuan pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat, masyarakat sebagai lab pembelajaran yang besar. Aktivitas siswa, siswa belajar secara aktif, baik di dalam maupun di luar kelas. Peran guru, sebagai pemimpin, pembimbing, dan komunikator. Perencanaan pembelajaran dan perencanaan pengajaran. Perencanaan pembelajaran. Proses merumuskan tujuan, menyusun materi, menentukan kegiatan, dan mengevaluasi pembelajaran. Perencanaan pengajaran. Penyusunan rencana yang memperhitungkan pendekatan, metode, dan penilaian pembelajaran. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran. Menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Pemilihan materi. Menentukan konten yang akan diajarkan. Pengaturan kegiatan pembelajaran. Menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Evaluasi pembelajaran. Menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Aspek-aspek penting perencanaan pengajaran. Penyampaian materi. Memilih metode yang sesuai untuk menyampaikan materi. Pendekatan pengajaran. Menyesuaikan gaya pembelajaran dengan siswa. Penilaian pembelajaran. Menentukan bagaimana siswa akan dinilai. Syarat-syarat perencanaan. Berorientasi pada tujuan. Setiap langkah harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Keterpaduan antar unsur. Hubungan yang konsisten antara tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi. Bersifat luas. Fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan. Syarat-syarat perencanaan, kedua. Efisien dan efektif. Mencapai hasil optimal dengan sumber daya yang tersedia.
Kedalaman, keluasan, dan kesinambungan. Materi harus merangkul kedalaman, keluasan, dan kesinambungan pembelajaran. Keseimbangan dalam isi perencanaan. Menyajikan materi secara seimbang. Pertentangan, kontras. Menyusun materi dari yang sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak. Tujuan perencanaan. Landasan pokok dalam mencapai kompetensi. Memberikan arah untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Gambaran acuan jangka pendek. Memberikan panduan untuk pencapaian tujuan dalam jangka pendek. Kesimpulan. Dalam proses pendidikan, perencanaan pembelajaran adalah kunci. Perencanaan ini memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Media pembelajaran, mengoptimalkan proses belajar. Definisi media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Pentingnya media dalam pembelajaran, media membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Tujuan media pembelajaran. Memahami peran media dalam proses belajar, media membantu memfasilitasi proses belajar siswa dengan menyediakan variasi dalam penyampaian informasi. Mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran, mengetahui berbagai jenis media membantu guru memilih media yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Peran media dalam proses belajar. Memfasilitasi proses belajar, media memberikan bantuan visual dan audio yang memudahkan pemahaman konsep. Meningkatkan keterlibatan siswa, siswa lebih terlibat dan aktif dalam proses belajar dengan media yang menarik. Memvisualisasikan konsep abstrak, media membantu menggambarkan konsep yang sulit dipahami menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Jenis-jenis media pembelajaran. Media cetak, buku teks, brosur, dan lembar kerja adalah media yang tetap relevan dan mudah diakses. Media audio, rekaman audio dan podcast memberikan alternatif penyampaian informasi yang berbeda. Media visual, gambar, video, dan grafik membantu visualisasi konsep. Media digital, perangkat lunak pembelajaran dan aplikasi pembelajaran memberikan akses ke media interaktif dan adaptif. Strategi penggunaan media yang efektif. Pertimbangkan kebutuhan belajar siswa, pilih media berdasarkan gaya belajar siswa dan karakteristik kelas. Pilih media yang sesuai dengan materi, sesuaikan media dengan konten dan tujuan pembelajaran. Kreatif dalam penggunaan media, gunakan media dengan cara yang inovatif dan menarik bagi siswa. Berikan instruksi yang jelas, sertakan instruksi yang jelas tentang bagaimana menggunakan media. Tantangan dalam penggunaan media pembelajaran. Aksesibilitas, pastikan semua siswa dapat mengakses media yang digunakan, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Integritas materi, pastikan materi yang disajikan melalui media adalah akurat dan sesuai dengan kurikulum. Kesesuaian dengan kurikulum, sesuaikan penggunaan media dengan kurikulum yang berlaku. Kesimpulan. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar. Pemilihan dan penggunaan media yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Definisi sumber belajar. Sumber belajar adalah segala hal yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber primer. Sumber langsung seperti buku, artikel jurnal, atau hasil penelitian. Contoh, buku teks, jurnal ilmiah, catatan kuliah. Sumber sekunder. Sumber yang menggunakan atau menafsirkan sumber primer. Contoh, buku ringkasan, ulasan, buku referensi. Sumber tersier. Sumber yang mengkompilasi dan menyajikan informasi dari sumber primer dan sekunder. Contoh, ensiklopedia, buku panduan, database. Karakteristik sumber belajar yang efektif. Relevan, berkaitan langsung dengan materi yang dipelajari. Akurat, mengandung informasi yang benar dan terpercaya. Mudah dipahami, disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Diversifikasi, menggunakan berbagai jenis sumber untuk menyampaikan informasi. Interaktif, memungkinkan interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar.
Manfaat penggunaan sumber belajar yang baik. Meningkatkan pemahaman, sumber belajar yang baik membantu pemahaman konsep. Memotivasi pembelajar, materi yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar. Mendorong pembelajaran mandiri, sumber belajar yang mudah diakses dapat merangsang pembelajaran mandiri. Memperluas wawasan, berbagai sumber belajar membantu pembelajar mendapatkan pandangan yang lebih luas. Strategi pemilihan sumber belajar yang efektif. Identifikasi kebutuhan, tentukan apa yang ingin dipelajari dan cari sumber yang sesuai. Evaluasi kualitas, pastikan sumber belajar yang dipilih akurat dan terpercaya. Pilih sumber yang beragam, gunakan berbagai jenis sumber untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Perhatikan ketersediaan, pastikan sumber belajar tersedia dan dapat diakses oleh pembelajar. Perhatikan keterlibatan, pilih sumber belajar yang dapat mengaktifkan pembelajar secara aktif.